Kan Mbak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Insinyur Dogi Aryawan STMT PhD, yang kami hormati Dekan Fakultas Sekolah Vokasi UNS dan jajarannya, yang kami hormati Direktur Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Dr. Dwi Prasani SE MSI CRA CRP, yang kami hormati Sekretaris Direktur Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Bapak Widiatmoko SHMM, yang kami hormati Kepala Unit Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum LPPLI Dr. Atikah Anindyarini SSM HUM, yang kami hormati Kepala Subdirektorat Kewirausahaan Mahasiswa Dr. Susan Ningrum SPD SE MAB, yang kami hormati Kepala Seksi Kewirausahaan Mahasiswa Ibu Putri Permatasari SPSI, yang kami hormati Kepala Program Studi, yang kami hormati dosen mata kuliah umum kewirausahaan, yang kami hormati PIC Kewirausahaan Fakultas, dan para peserta yang berbahagia. Telah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara roadshow sosialisasi program Wibawa UNS tahun 2025 dan keadaan afiat secara daring. Tidak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Luisa Putri sebagai MC hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga sosialisasi program Wibawa UN tahun 2025, yang keempat sosialisasi seleksi internal program P2MW tahun ajaran 2025, yang kelima dan diakhiri penutup. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadir dapat mengikuti kepada panitia yang bertugas.
Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Direktur Direktorat Alumni dan Kepesertaan Mahasiswa, Dr. Dwi Prasetyani, SEMSI, CRA, CRB. Pada Ibu Direktur, kami persilakan. Terima kasih waktunya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Profesor Dodi Aryawan, juga kepada Bapak Ibu dosen MKU Kewirausahaan, PIC Kewirausahaan, juga di sini dari teman-teman Subdit Kewirausahaan ya, Bu Susanti Nengklong, Mbak Putri, juga teman-teman yang lain. Dan juga tentunya mahasiswa sekalian yang hari ini telah hadir. Jadi hari ini kita akan kegiatan sosialisasi secara daring dan wibawa, di mana kegiatan ini adalah sebagai rangkaian proses sosialisasi yang telah kami lakukan. Kemarin-kemarin kita sudah melakukan secara offline dan hari ini kita lakukan secara daring. Kita harapkan kegiatan ini bisa menyentuh mereka-mereka mahasiswa yang kemarin belum mengikuti secara offline ya, baik itu di semua fakultas yang ada di UNS maupun di sekolah ya, sekolah fakultas dan sekolah vokasi yang ada di UNS. Juga dalam kesempatan ini kita mengundang teman-teman dari program studi di luar kampus utama UNS, PSDKU, dari kampus Madiun dan kampus Kebumen. Ya, selamat datang. Ini semoga sudah representasi dari undangan kami ini. Mungkin ke sini kalau saya lihat jumlah peserta yang hadir bertambah terus, ini sudah 100 lebih, dan saya sangat apresiasi karena hari ini dihadiri dengan tepat ya, disiplin. Kita mulai jam 9, jumlah peserta juga sudah cukup banyak. Semoga ini yang hadir dari Madiun dan dari Kebumen ini banyak, sehingga nantinya program Wibawa ini bisa diikuti secara baik dan semangat gitu oleh anak-anak kita yang baik itu dari PNS yang ada di kampus ini dengan yang di kampus Madiun dan Kebumen. Jadi mungkin kami bisa sampaikan di sini kepada para hadirin bahwa kita hari ini melakukan sosialisasi program Wibawa. Wibawa itu adalah kegiatan yang didanai oleh UNS, di mana tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan atmosfer kewirausahaan yang ada di UNS dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan ide bisnisnya untuk jadi usaha. Ya, dan ini dia latihan yang kami harapkan nanti program ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya setidaknya bisa memberikan insight kepada Anda semua, ide dan setidaknya bekal ya. Dan kami harapkan dari peserta Wibawa nanti betul-betul akan menjadi lulusan UNS yang memilih track sebagai wirausaha sebagai pilihan karirnya. Dan di kami ini mengelola tentang karir mahasiswa ya, tentang pengembangan karir dan porsi lulusan mahasiswa UNS yang mengambil PET sebagai wirausaha banyak ya, 25%. Kita harapkan program-program seperti ini dan program yang lain nanti juga forum ini akan ada sosialisasi MW, juga mungkin silahkan kalau ada bertanya tentang program-program yang lain yang kita lakukan di direktorat itu bisa lebih banyak ya, bisa lebih banyak stimulasi Anda semua untuk happy dan berada di suasana atmosfer kewirausahaan di UNS yang menyenangkan. Dan program ini memang kami buat lebih menarik dengan ada mata kuliah yang bisa direkognisi ketika Anda semua mengambil program di bawah. Setidaknya ada mata kuliah ya yang bisa direkognisi, yaitu mata kuliah KKN dan kewirausahaan. Dan mungkin nanti juga ada
mata kuliah lain yang bisa direvisi, yang tentu saja nanti harus ada approval dari tim rekognisi dari prodi masing-masing. Ya, kami berharap memang program ini bisa mencetak setidaknya 800 mahasiswa UNS untuk bisa mengikuti program ini, dan setidaknya kalau sampai ya bisa kita menghasilkan 5% saja dari jumlah mahasiswa yang mengikuti ini untuk nanti yang menjadi wirausaha, itu akan menjadi kabar gembira untuk kami di UNS ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka. Nanti kami harapkan Prof. Dodi untuk bisa membuka acara ini, dan kami acara ini bisa dimanfaatkan baik oleh Anda semua, dan tentu saja partisipasi Anda tentu kami akan ya mengikuti program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur atas sambutannya. Sambutan akan sekaligus untuk membuka acara roadshow sosialisasi program Wibawa UNS tahun 2025 akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Profesor Insinyur Dodi Aryawan STM TPHD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu Putri. Yang saya hormati Direktur DAKM, Ibu Dr. Dwi Prastiani, kemudian Pak Sekdir, Pak Widiatmoko, kemudian Bu Kasubdir, Bu Susanti, Ibu Kasih, Bu Putri, kemudian Kanat SV, Sekolah Vokasi, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, kemudian dosen-dosen kewirausahaan dan pembimbing ya, adik-adik mahasiswa UNS yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita sehingga masih bisa kumpul di acara sosialisasi Wibawa ini ya, walaupun dalam Zoom secara online ya. Adik-adik sekalian, ciri khas negara maju itu adalah 10% masyarakatnya itu adalah berwirausaha. Indonesia ini total baru mencapai 4%. Ya, sekitar 4%, baru mau mencapai 4% mungkin. Di UNS ini baru 2%. Jadi kita mahasiswa UNS atau alumni UNS yang berwirausaha itu masih sangat sedikit. Sehingga kontribusi UNS di dalam kewirausahaan masih jauh dari apa yang diharapkan, terutama untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Nah, di digitalisasi ini, kewirausahaan ini bisa dikatakan memiliki peluang yang sangat besar. Karena sekarang metode untuk berdagang tidak lagi secara manual atau secara konvensional seperti dahulu. Jadi sekarang sudah melalui banyak fitur dan cara yang jauh lebih mudah dan bisa menjangkau dimanapun. Walaupun mungkin toko atau tempat berdagang itu jauh di pelosok desa, kita masih bisa menjual dengan mudah. Jadi peluang sekarang ini sangat mudah. Kita banyak pengusaha-pengusaha yang dari daerah-daerah yang sukses mengembangkan bisnisnya. Terutama didukung sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa membantu baik untuk presentasi atau mungkin untuk tampilan dan lain-lain. Ini sekarang sudah sangat menjamur, jadi sangat-sangat mudah. Kemudian juga pajak untuk UMKM yang masih bisa dikatakan sangat rendah, ya. Dan juga ditambah sekarang logistik, ya, yang jauh lebih baik daripada mungkin sebelum COVID. Nah, sekarang kita bisa menekan sistem untuk logistik yang sangat terjangkau dan mudah ditemui di Indonesia ini. Lalu program Wibawa ini tuh ajang kesempatan bagi adik-adik semua untuk ikut di dalam berwirausaha ini. Karena apa? Karena di sini nanti selain adanya bantuan dana juga ada pembinaan yang
akan diberikan oleh DAKM, termasuk nantinya sampai apa itu namanya, saya kok agak lupa itu pendaftaran ya, pendaftarannya juga secara resmi. Eh, Usaha yang nanti akan dibangun adik-adik itu akan menjadi usaha yang resmi, ya, dan bisa digunakan untuk mahasiswa nantinya kalau nanti lulus tidak lagi sebagai pekerja tapi bisa sebagai pengusaha, dan ini tentunya sangat menarik di era sekarang ini. Ya, semoga acara ini bisa menjaring mahasiswa dengan proposal-proposal yang istilahnya berbobot dan hebat, sehingga nanti bisa memajukan kewirausahaan yang ada di UNS maupun di Indonesia ini. Semoga acara berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Prof. Dodi. Sebelum masuk ke acara inti, kita akan memasuki untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk sesi dokumentasi akan saya pimpin. Untuk slide pertama, dimohon untuk peserta untuk membuka kamera. Baik. Mungkin Bapak Ibu ada 6 slide di sini, akan kami tangkap satu persatu, mulai di halaman pertama. 1, 2, 3. And sudah apa belum Mas Dika? Halaman 5, dan Halaman 5, dan Baik, untuk sesi dokumentasi sudah cukup. Selanjutnya, masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi program di bawah UNS tahun ajaran 2025. Untuk pemaparan pertama, yaitu mengenai sosialisasi program di bawah UNS tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Dr. Susanti Ningrum SPD SEMAB. Kepada Bu Santi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Insinyur Dodi Aryawan. Yang kami hormati pula Ibu Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Ibu Dr. Dwi Pasdani. Yang kami hormati Bapak Dekan Sekolah Vokasi beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Bapak Widiatmoko SIMM, Ibu Kasih Kewirausahaan Mahasiswa Ibu Mbak Putri ya Mbak Putri beserta rekan-rekan di Subdit Direktorat Subdit Kewirausahaan Mahasiswa DAKM UNS, serta yang banggakan para mahasiswa. Sebelumnya ini rekan-rekan dari pengampu mata kuliah kewirausahaan Universitas 11 Maret. Terima kasih telah bergabung. Serta yang kami banggakan para mahasiswa baik dari sekolah vokasi yang berada di Madiun maupun dari S1 PGSD yang ada di Kebumen, serta mahasiswa-mahasiswa yang di UNS juga yang kemarin belum mengikuti roadshow secara luring. Terima kasih sudah bergabung di roadshow terakhir ya ini final roadshow menutup program roadshow kegiatan kewirausahaan mahasiswa baru UNS yang kita agendakan secara
daring. Pertama dan utama adalah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah serta firman-Nya ya. Kita di bulan yang penuh barokah ini diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk berkegiatan, beribadah, dan insya Allah kita semua dimudahkan dalam meraih apa yang dicita-citakan, dan semoga kita juga berhasil dan mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, bagi bangsa dan negara kita. Saudara sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, sebagaimana disampaikan oleh Bu Direktur maupun Bapak WR3 ya, bahwa wirausaha itu menjadi salah satu tolok ukur bagaimana suatu negara itu maju atau tidak. Nah, dan ini menjadi tantangan juga bagi Anda ya, bagi kita semua, bagaimana Anda mampu menunjukkan bahwa mahasiswa UNS juga dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan dan peningkatan kemajuan negara kita. Dan UNS juga berkomitmen untuk bisa mendukung pengembangan kewirausahaan, salah satunya dengan didirikannya direktorat ya. Jadi next slide. Direktorat kita ini adalah direktorat baru, di mana berdasarkan Rektor nomor 19 tahun 2024 ya, didirikan Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa ya. Kita di sini apa namanya, atau saya yang ini ya, biar lebih ya, saya bisa sebentar. Sudah terlihat di tempat Anda sekalian, para mahasiswa? Sudah ya? Ya. Sudah, Bu. Ya. Jadi berdasarkan peraturan Rektor nomor 19 2024 ini, sekarang ada direktorat baru, yaitu Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, dan satu subditnya yaitu Subdit Kewirausahaan Mahasiswa. Jadi kita bertugas untuk memberikan fasilitas, kemudahan, pendampingan, dan sebagainya, mengelola kegiatan kewirausahaan khusus mahasiswa. Jadi monggo para mahasiswa yang ingin belajar, kemudian ingin mengembangkan usaha, ingin bertukar pikiran, dan lain sebagainya di bidang kewirausahaan bisa datang kami ya, datang ke kami. Silahkan juga bisa mengunjungi kami di web DAKM UNS ACID dan juga follow ya. Monggo yang sudah ada di sini tolong gerakkan jari jemari soleh-solehah Anda ya untuk bisa follow IG DAKM UNS. Jadi insya Allah nanti segala kegiatan program-program yang berkaitan dengan kewirausahaan akan di-share di situ ya. Nanti namanya info-info terbaru yang insya Allah nanti semuanya diperuntukkan mahasiswa UNS. Kemudian dalam rangka pengembangan kewirausahaan di UNS juga pengembangan ekosistem kewirausahaan UNS, di mana kewirausahaan ini sudah dimulai sejak adanya mata kuliah kewirausahaan ya. Bagaimana komitmen UNS mulai dari 1996 dengan mendirikan lembaga kewirausahaan waktu itu namanya ya, lembaga kewirausahaan, dan menetapkan kuliah kewirausahaan sebagai kuliah atau mata kuliah umum yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa UNS. Kenapa penting? Karena kewirausahaan itu nanti harapannya akan bisa membentuk jiwa dan mental sehingga memiliki jiwa mental atau memiliki entrepreneurial skill, dan ini bermanfaat bagi Anda pada saat nanti Anda datang di dunia usaha maupun Anda bekerja ya, pada saat
Berdasarkan hasil penelitian, pada saat seseorang individu dia menguasai entrepreneurial skill yang baik, bisa melompati karir yang lebih bagus dan dia bisa menciptakan strategi-strategi yang lebih bagus lagi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki entrepreneurial skill. Nah, ada 3 tahapan dalam ekosistem kewirausahaan UNS, yaitu yang pertama ada tahapan pembibitan, kemudian tahapan pembinaan, dan tahapan pengembangan. Nah, di sini di tahapan pembibitan ada 2 program utama yang dikembangkan, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Adik-adik mesti juga sudah ambil ya ini ya, bagi yang semester 2. Kemudian ada kompetisi bisnis plan yang itu harapannya dari mata kuliah kewirausahaan juga bisa menghasilkan ide-ide yang itu nanti bisa masuk di kompetisi bisnis plan di KBMK. Ya. Kemudian ide-ide ini dapat dituangkan di tahap pembinaan. Penuangannya di mana? Tentunya adalah di sini, program Wibawa. Ya, karena apa? Ide kreatif yang ada di kewirausahaan itu bisa Anda masukkan atau submit di program Wibawa ini, nanti bisa diinisiasi ya, dilaksanakan dan dibina serta didampingi oleh tim DPL kami. Kemudian bisa juga kembangkan dengan MBKM kewirausahaan ya, baik di UNS maupun di bawah kewirausahaan. Tahun kemarin kita juga sudah melaksanakan MBKM WMK ya, Wirausaha Merdeka yang didanai oleh Bilmawa, dan di UNS sendiri juga ada MBKM kewirausahaan. Jadi monggo bisa banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menginisiasi ide-ide yang sudah dibuat di tahap pembibitan ini. Next levelnya di pembinaan ada PKMK ya, di sini PKMK, kemudian ada P2MW. Ya, ini yang lebih pendanaannya lebih tinggi lagi. Kemudian juga ada CR. Nah, salah satu yang akan kita launching itu ada ZKV ya. Booth kopi yang itu nanti dikelola oleh mahasiswa. Salah satunya adalah alumni MBKM WMK tahun 2024 kemarin, dan saat ini sedang inisiasi ya, saat ini sedang mempersiapkan booth, peralatan dan 40 juta untuk pendirian usaha ini. Nanti kita juga berusaha untuk bisa membina dengan BUMN dan yang lainnya untuk mencari CSR yang juga nanti bisa dimanfaatkan, diakses oleh mahasiswa sekalian. Kemudian juga KKN monggo dan dengan bekerja sama dengan masyarakat yang bisa nanti kemudian menginisiasi usaha yang dikembangkan atau ide-ide yang bisa dikembangkan mahasiswa sekalian. Nah, tahap pengembangan di sini harapannya nanti usaha-usaha yang sudah diinisiasi ya, khususnya adalah di mahasiswa, nanti harapannya akan masuk ke inkubasi wirausaha mahasiswa. Di sini akan lebih dalam dan lebih detail bagaimana pengembangan usaha, legalitas dan sebagainya. Harap nanti Anda individu-individu yang bisa membuka lapangan pekerjaan ya, tidak lagi menjadi job seeker tapi juga menjadi job creator. Nah, inilah yang inginkan ekosistem wirausaha. Kembali lagi ke program Wibawa ya. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam program Wibawa ini, yang pertama adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Tadi saya sampaikan ini sangat penting bagi Anda yang ingin sukses ya. Individu-individu yang memiliki soft skill tinggi itu adalah individu yang 90% akan sukses di karir apapun tuh karirnya, mau di bidang wirausaha atau di bidang non wirausaha, semua berdasarkan penelitian dibuktikan 90% yang mereka menguasai soft skill, satu entrepreneurial skill atau jiwa sikap mental kewirausahaan, mereka diyakini akan sukses. Kemudian yang kedua, memiliki sense of business jelas, realisasi inisiasi kegiatan di Wibawa ini, Anda akan memiliki sense of business ya. Dan di sini nanti akan bisa merasakan bagaimana susahnya merealisasikan usaha ya. Anda sudah bisa bikin produk, tapi bagaimana orang mau mempersuasi masyarakat agar mau membeli produk Anda, itu juga suatu effort yang cukup
eh, mengasikkan ya. Dan pada saat Anda menerima hasilnya, oh itu sangat nikmat sekali. Coba aja deh ya, nanti akan muncul sense of happiness. Dan Anda nanti kalau sudah punya ini akan merasakan bahwa bekerja dengan apa namanya mengikuti feeling, mengikuti apa namanya keinginan sendiri itu akan lebih nikmat daripada diperintah oleh orang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menumbuh kembangkan wirausaha baru. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Bapak WR3 tadi, harapannya akan muncul wirausaha-wirausaha sukses yang berasal dari Universitas 11 Maret. Harapannya ini nanti berkembang ya. Nanti kita akan melakukan apa namanya podcast juga untuk alumni-alumni Wibawa, alumni-alumni program P2MB dan alumni-alumni program kewirausahaan lain yang itu nanti harapannya bisa memacu semangat kalian semua untuk bisa mengikuti ya, memfollow jejak mereka. Nanti tunggu aja ya launchingnya podcastnya. Kemudian kita juga memfasilitasi pembelajaran TPP untuk mata kuliah kewirausahaan ya. Dan tadi disampaikan oleh Budir bahwa ini juga menggantikan KKN. Jadi silahkan yang menjadi atau diterima di program Wibawa ini setelah nanti keluar SK-nya, program selesai, Anda bisa merekognisi menggantikan KKN. Jadi nanti tidak perlu KKN. Bahkan jika nanti Anda masuk P2MB, kemudian nanti Anda masuk KMI dan menang, Anda juga bisa mengakui merekognisi sebagai pengganti tugas akhir ataupun skripsi. Nah, bagaimana? Nikmat mana lagi yang Anda dustakan di sini ya? Nah, ini sungguh beberapa rekan-rekan kami ya yang seangkatan dengan saya. Bahkan kemarin Pak Dekan Fakultas Teknik juga sampai menyampaikan enak sekali mahasiswa sekarang. Zaman saya dulu kuliah mau sambil usaha ya usaha-usaha sendiri, nggak ada program-program seperti ini. Nah, sekarang banyak fasilitas, monggo silahkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Semua ini untuk Anda ya. Kita tidak akan minta hasilnya, kita hanya ingin minta ceritanya aja ya. Jadi untuk hasilnya monggo di PK sendiri, di PK Anda, tapi kita hanya ingin apa namanya ceritanya saja. Kemudian lengkap dari kegiatan Wibawa ini adalah Anda nanti harapannya memiliki solusi ya terkait permasalahan yang di lapangan masyarakat. Anda membuat jasa apa itu apa namanya untuk apa ya? Nobel purpose-nya itu untuk apa? Menyelesaikan masalah apa? Dan harapannya inovasi kreativitas yang itu menunjukkan bahwa Anda dari higher education. Bedakan dengan wirausaha-wirausaha yang berasal dari pendidikan di bawah Anda. Karena nilai kreatif, nilai inovasinya harus berbeda. Ya. Program-program yang akan dilaksanakan dalam program ini ada beberapa tahapan ya. Di sini kita sedang melakukan sosialisasi programnya. Mungkin kalian kalau datang di kampus UNS juga sudah lihat di beberapa Mediatron, apa namanya, Videotron, kemudian ada juga apa billboard dan sebagainya yang berkaitan dengan Wibawa. Monggo itu bisa apa namanya di share juga di IG kami juga sudah kita apa namanya share juga, dan saat ini juga melakukan roadshow sosialisasi, dan ini yang terakhir ya, terakhir untuk penutup roadshow yaitu roadshow secara daring. Kemudian pendaftaran sudah mulai juga, alhamdulillah. Ini untuk yang Wibawa sudah hampir 50-an proposal masuk ya. Dan yang untuk P2MB juga sudah 10-an ya, 10-an proposal. Ini insya Allah akan kita perpanjang karena dari Belmawa juga ada info bahwa dari apa namanya untuk seleksi P2MB juga akan diundur, sehingga nanti juga kita akan undur ya insya Allah. Jadi kalau sesuai panduan kemarin kita untuk P2MB ditutup tanggal 14 atau hari ini, tapi nanti akan kita undur sampai dengan akhir Maret. Sedangkan untuk Wibawa kita undur mungkin sampai awal April ya. Kemudian seleksi untuk Wibawa sendiri nanti ada seleksi administrasi, business plan, dan ada PJ. Jadi harapannya Anda juga memiliki keterampilan untuk negosiasi ya, karena nanti harap
di pitching ini Anda mampu untuk mempertahankan keunggulan usaha yang Anda ajukan ya. Kemudian ada pengumuman dan jika diterima akan ada tahapan lagi. Di sini ada Wibawa Camp ya, nanti akan ada materi-materi teknis ya terkait dengan ini pengembangan usaha ya, finance, kemudian marketing ya, harapannya nanti bisa memperkuat kemampuan manajerial Anda. Kemudian nanti ada pencairan dana bantuan usaha, dampingan, monitoring, dan nanti diakhiri dengan expo. Ya. Ketentuan pengajuan untuk SV atau sekolah vokasi adalah semester 4, ya, sedangkan untuk strata 1 maksimal adalah semester 6. Nah, pesertanya 5-7 orang, ya, boleh lintas prodi, silahkan. Yang penting mahasiswa UNS, ya, tidak boleh mahasiswa di luar Universitas 11 Maret. Jadi semua harus UNS, campur dan S1 boleh, mahasiswa Madiun, mahasiswa Kentingan boleh, mahasiswa Madiun dengan mahasiswa Kebumen boleh, dan seterusnya. Yang penting nanti ada pembagian tugas yang jelas, sehingga nanti harapannya ilmu-ilmu yang saling beragam itu bisa saling menguatkan. Ya. Kemudian jenis usaha tidak harus sesuai bidang ilmu, monggo, karena kewirausahaan multidisiplin ya. Kemudian besarnya dana yang diusulkan adalah 5 juta sampai 10 juta rupiah. Ya. Dan nanti ada link pendaftarannya melalui Esquire, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Putri nanti. Kategorinya secara umum adalah digital ya dan non-digital. Yang ini adalah non-digital ya. Makanan, minum, budidaya, industri kreatif, pariwisata, dan manufaktur. Ini sama seperti kategori usaha di P2. Lebih dijelaskan lebih detail juga di sana. Kemudian luaran programnya, karena tadi disampaikan bahwa adalah program yang bisa direkognisi. Luarannya di sini adalah luaran-luaran yang diperlukan untuk rekognisi, sehingga nanti pada saat Anda akan merekognisi, insya Allah tidak ada kesulitan. Mau rekognisi KKN, kita sudah persiapan, ada logbook, ada video, ada press. Selesai. Karena itu syarat untuk rekognisi KKN-nya. Mau rekognisi misalnya di tempat saya, di prodi saya, bisa direkognisi mata kuliah hukum bisnis. Oke, ada logbook, ada legalitas, ada laporan. Selesai. Mata kuliah yang lain, monggo silakan. Semua di logbook, insya Allah bisa penuhi, dan nanti kita bisa diskusikan juga dengan tim rekognisi prodi. Jadwal pelaksanaan, nah ini yang kemungkinan akan mundur ya, karena perkembangan sampai dengan saat ini dari Belmawa terkait dengan P2MB juga masih belum ada panduan yang legal dikeluarkan untuk 2025 ini. Informasi kemarin dan tapi sampai dengan hari ini ternyata belum, jadi kemungkinan besar akan mundur dan kita juga akan mengikuti ya. Jadi kemungkinan besar nanti sekali lagi untuk Wibawa akan kita undur sampai dengan awal April, untuk P2MB akan kita undur sampai dengan akhir Maret di sini. Nanti selengkapnya bisa download panduan ya, download panduan Wibawa yang sudah kita share di web maupun di Esquire. Silakan nanti detail ketentuan-ketentuannya. Kalau untuk pendaftarnya tadi sudah scan, insya Allah akan diundur ya. Harapannya semua ini adalah untuk mahasiswa, dan kita menunggu ide-ide kreatif, ide-ide inovatif yang memiliki nilai komersial tinggi, sehingga nanti memungkinkan untuk dikembangkan menjadi wirausaha yang akan membantu masyarakat kita, akan membantu perekonomian kita ya menjadi lebih baik, dan kita akan semakin mendekati untuk menjadi negara maju. Terima kasih dari saya, cukup sekian, nanti akan disambung dengan tahap di akhir sesi. Waktu saya kembali kepada Mbak Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Santi atas paparannya. Materi selanjutnya
yaitu mengenai sosialisasi seleksi internal program P2MW sekaligus materi untuk teknis pendaftaran melalui e-Square oleh Ibu Putri Permatasari SPMSI. Kepada Bu Putri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak WR3, Prof. Dodi, Ibu Direktur Direktorat Alumni dan Kewirausahaan, Bu Nini, Ibu Subdir Kewirausahaan, Bu Santi, dan juga matur nuwun kerawuhannya Prof. Prabang Setio. Dan juga selamat pagi teman-teman semuanya, calon entrepreneur muda Universitas 11 Maret. Tadi Bu Santi sudah menyampaikan satu materi atau program kewirausahaan dari Universitas 11 Maret yaitu Wibawa. Dan pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan ada program namanya adalah program P2MW atau program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Nih, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat di layar, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah. Teman-teman tuh akan masih ragu juga dengan apa itu program P2MW gitu ya. P2MW ini adalah program pembinaan mahasiswa. Di dalam program P2MW ini, program ini adalah didanai oleh Belmawa. Jadi kalau di Wibawa tadi penanya itu dari Hibah Universitas 11 Maret, kalau di P2MW ini adalah program pembinaan mahasiswa wirausaha yang mana pendanaannya adalah dari Direktorat Belmawa. Ya, ini memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mengikuti program-program kewirausahaan yang disediakan baik oleh Universitas 11 Maret maupun Direktorat Belmawa. Nah, persyaratannya ketika teman-teman ingin mengikuti program P2MW ini adalah mahasiswa aktif di jenjang sarjana yang terdaftar di PD Dikti maksimal adalah semester 6 dan untuk jenjang diploma ini maksimalnya adalah semester 4 di saat mengusulkan proposal. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti program dari P2MW hanya boleh terdaftar atau mendaftarkan satu kelompok usahanya. Jadi teman-teman nanti ketika memiliki usaha, kemudian teman-teman ingin mendaftarkan, bolehnya adalah satu kelompok usaha saja dan tidak sedang mengajukan pendanaan lain. Jadi kalau sudah diterima proposalnya di PKMK misalkan ataupun program lainnya yang mana itu merupakan satu sumber pendanaan dari Direktorat Belmawa, maka tidak bisa. Karena nanti ketika teman-teman memasukkan NIM-nya di sistem itu akan tertolak karena sudah masuk di program lainnya yang didanai oleh Direktorat Belmawa. Kemudian setiap mahasiswa dan usahanya hanya boleh mengikuti P2MW maksimal 2 kali. Jadi misal teman-teman di tahun sebelumnya itu sudah mendapatkan pendanaan P2MW, tahun ini boleh mengajukan lagi. Nanti masuknya adalah untuk tahap bertumbuh. Jadi kalau yang di tahap tahun kemarin itu teman-teman sudah berhasil mendapatkan pendanaan di tahap awal, tahun ini boleh mengikuti lagi, nanti masuk di tahap bertumbuh. Setiap kelompok yang ada di P2MW ini terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah 3-5 orang. Jadi jumlah anggotanya lebih sedikit. Kalau di Wibawa tadi 5-7 orang, kalau di P2MW ini teman-teman anggotanya adalah 3-5 mahasiswa. Di dalam satu kelompok proposal, teman-teman hanya boleh memilih satu tahapan usaha, masuk tahap awal atau tahap bertumbuh dan juga satu kategori usaha. Kategori usahanya ada makanan minuman, budidaya, industri kreatif, seni dan budaya, kemudian ada pariwisata dan juga perdagangan manufaktur serta teknologi terapan atau bisnis digital. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Bahwa produk yang diusulkan ini merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi bukan waralaba, reseller, titip jual atau bahkan usaha keluarga gitu teman-teman. Jadi program P2MW ini produknya ini adalah produk yang dikembangkan oleh teman-teman sendiri. Bu, saya kalau misalkan punya mau bikin usaha ini ngambil
produk dari orang lain, misalkan makanan gitu ya, keripik dari orang lain, kemudian saya rebranding gitu ya. Saya rebranding itu tidak boleh. Jadi teman-teman memang harus mulai dari ide bisnis, dikembangkan kemudian produknya, dan ini menjadi produk dari teman-teman sendiri, bukan rebranding ataupun juga reseller gitu ya. Kemudian proposal usaha yang diusulkan ini tidak menerima pendanaan sejenis dari sumber APBN P2MB tahun 2025. Tahapan usahanya teman-teman di program P2MW ini ada dua, tahap awal atau tahap bertumbuh. Ketika usahanya ini belum berjalan, tapi teman-teman sudah punya prototipe produk ya, usahanya tapi belum berjalan, baru prototipe produknya, atau sudah punya produknya, sudah punya usahanya, berjalannya masih kurang dari 6 bulan. Nah, ini masuknya di tahap awal. Ya, sehingga nanti di tahap awal ini teman-teman bisa untuk memasukkan nanti di sistem SQR-nya, masukkan proposalnya di tahapan awal. Atau teman-teman yang sudah punya usaha, usahanya sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Kemudian sudah memiliki laporan laba rugi, sudah ada validasi pasarnya, kemudian ada penjualan atau sudah memiliki jejak usahanya. Jadi sudah ada laporan laba ruginya, arus kasnya sudah ada, ini masuknya di tahapan bertumbuh. Nanti teman-teman bisa untuk kembangkan dulu kira-kira ini saya di tahap awal atau bertumbuh. Kemarin ada yang bertanya, Bu, saya punya usaha saya berjalan baru 4 bulan. Ini sebaiknya masuknya di mana? Kan kalau di tahapan bertumbuh tentu teman dapat pendanaan lebih ya, tapi kalau 4 bulan ini masuk awal. Bedanya jadi kalau di tahapan awal usaha tersebut belum berjalan, teman-teman baru punya produknya atau teman sudah punya usaha tapi jalannya dari 6 bulan. Dan di tahapan bertumbuh ini, teman sudah punya usaha lebih dari 6 bulan, bisa melihat arus kas laba ruginya. Ada 6 kategori usahanya teman-teman yang ada di dalam ini, yaitu ada makanan. Makanan ini bisa makanan olahan, makanan beku, makanan siap saji gitu ya. Kemudian ada juga budidaya, bisa budidaya dari produksi pakan ternak, kemudian budidaya air tawar, budidaya sayuran, kemudian atau membudidayakan saat ini banyak juga binatang-binatang kesayangan yang itu menjadi suatu usaha, misalkan kucing, kelinci gitu ya, burung dan sebagainya. Kemudian ada juga kategori usahanya dalam bidang industri kreatif, seni, budaya. Jadi teman-teman yang mempunyai produk kerajinan, mempunyai seni lukis, tari, kemudian kaligrafi, ya ini bisa dimasukkan di industri kreatif, seni, budaya. Kemudian ada juga jasa perdagangan dan pariwisata. Di sini yang meliputi untuk jasa perdagangan dan pariwisata itu adalah jasa laundry. Ada bisnis teman-teman misalkan cuci sepatu, ya, kayak gitu. Itu bisa masukkan ke jasa perdagangan dan pariwisata. Tapi juga harus ada sesuatu yang beda teman-teman dibandingkan jasa cuci sepatu atau laundry sepatu yang lain. Bedanya bisa dijemput di tempat kos atau rumahnya, atau mempunyai aroma tersendiri, atau ada suatu ide yang memang itu bisa membedakan dengan produk. Kemudian ada jasa konsultasi, jasa pariwisata menjadi tour guide. Nah, itu bisa masuk ke jasa perdagangan dan pariwisata. Atau jasa fotografi, jasa salon ya, jasa media souvenir dan sebagainya. Ini masuk di jasa perdagangan dan pariwisata. Kemudian kategori usaha selanjutnya itu adalah manufaktur dan terapan. Di manufaktur dan teknologi terapan ini ada beberapa bidang yang bisa teman-teman kembangkan. Misal, teman-teman bisa untuk membuat suatu mesin ya, atau membuat kemudian juga membuat parfum gitu ya, atau produk kosmetik yang lain. Nah, ini bisa masuk di manufaktur dan teknologi terapan. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah bisnis digital. Di bisnis digital ini ada teman-teman bisa mengembangkan sistem IoT ya, kemudian juga AI dan sebagainya. Misalkan jasa pembuatan website. Nah, itu juga masuk ke bisnis digital.
Ini adalah beberapa kategori usaha yang ada di program P2MW. Nah, untuk mekanisme seleksinya, karena di program P2MW ini panduan resmi dari Direktorat BEMAWA itu belum ada, kita akan menggunakan panduan tahun sebelumnya. Jadi, kami ingin menjaring terlebih dahulu ide-ide bisnis yang memang itu baik secara ide dan juga konsep. Nanti ketika panduan resminya itu sudah keluar, baru kita sesuaikan secara administratifnya ya. Nah, untuk seleksinya, proses seleksinya, nanti teman-teman bisa upload proposal teman-teman di website Esquare. Ya, kemudian nanti di perguruan tinggi itu akan melakukan seleksi internal proposal ya. Ada beberapa proses seleksi yang dilakukan meliputi justifikasi RAP dan juga substansi proposalnya. Kemudian ada nanti kategori usaha yang diusulkan ke Direktorat BEMAWA. Jadi ketika seleksi internal itu sudah dilakukan, maka nanti akan diusulkan ke Direktorat BEMAWA. Maksimal itu adalah 3 kelompok usaha per kategori. Jadi kami nanti akan memilih per kategori itu 3 kelompok usaha. Maksimal 5 kelompok usaha untuk kategori yang bisnis digital. Kemudian nanti dari Direktorat BEMAWA itu akan melakukan seleksi administratif, kemudian melakukan juga seleksi proposal usaha mahasiswa, dan kemudian mengumumkan hasil seleksi dari penerimaan bantuan melalui SK penerimaan bantuan. Ini yang cukup menggiurkan teman-teman untuk alokasi pendanaan. Kalau di P2MW ini dananya lebih besar. Di tahapan usaha awal tadi ya, baru punya produk atau produknya itu baru berjalan kurang dari 6 bulan, maka teman-teman akan mendapatkan pendanaan kurang lebih sebesar 15 juta rupiah. Bagi tahapan bertumbuh atau usahanya sudah jalan lebih dari 6 bulan, bisa ada kemungkinan untuk mendapatkan pendanaan maksimal sebesar 20 juta. Ya, untuk penyusunan RAB-nya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa anggaran yang memang itu diperkenankan ya, tidak diperkenankan untuk dibelanjakan. Misalnya di P2MW itu teman-teman tidak boleh membeli untuk beli peralatan yang melebihi harga 1 juta rupiah per item. Misalkan kalau punya jasa fotografi, dapat bantuannya itu 10 juta rupiah. Kemudian dibelikan kamera harga 8.500.000 rupiah gitu ya, itu nggak boleh. Jadi memang agak harus diperhatikan dalam penyusunan RAB-nya. Ada beberapa anggaran yang memang itu tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan. Misalkan belanja inventaris seperti laptop, handphone, kamera, kayak gitu. Nah, nanti sama aja pendanaannya udah langsung habis dibelikan laptop gitu ya, dapat pendanaan 15 juta langsung dibelikan laptop 1 buah. Nah, itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh juga untuk honor kepanitiaan orang atau per bulan, untuk menghonori diri sendiri sebagai bagian dari anggota tim. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh juga untuk membayar tagihan air, listrik, gas, dan sebagainya. Kemudian tidak boleh juga untuk dibelanjakan biaya komunikasi, beli paket wifi, ya, internet, gitu. Kemudian tidak boleh juga untuk digunakan menggaji karyawan, untuk transportasi luar dan dalam kota, serta untuk tempat usaha. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAB karena ada beberapa yang tidak boleh untuk dibelanjakan di dalam RAB di P2MW ini. Sebentar. Yang selanjutnya adalah di dalam program P2MW ini ada proses yang namanya pendampingan. Jadi nanti teman-teman yang lolos pendanaan P2MW, teman-teman akan didampingi oleh 2 orang dosen. 1 dosen itu adalah sebagai pembimbing dari
teman-teman, satu lagi adalah sebagai pendamping. Jadi nanti ketika teman-teman menyusun proposal, teman-teman boleh untuk memilih satu dosen pembimbing yang nanti akan mempunyai tugas untuk bersama dengan teman-teman menjalankan usaha ini. Dan kemudian nanti dari Belmawa juga akan menetapkan satu orang dosen pendamping. Tugasnya adalah untuk memberikan rekomendasi, kemudian juga mempersupervisi administrasi dan juga melihat kemajuan dari kegiatan dalam menyelesaikan program P2MW. Ini adalah timeline sementara ya teman-teman dari program P2MW. Saat ini kami sudah melakukan sosialisasi dan ini merupakan sosialisasi kami yang terakhir ya dilakukan secara daring. Kemudian karena panduan resmi dari Belmawa belum keluar, maka kami akan perpanjang untuk batas akhir pendaftaran proposal P2MW. Kami tunggu sampai akhir bulan Maret 2025. Ya, untuk seleksi selanjutnya ini bersifat tentatif. Setelah nanti teman-teman melakukan pendaftaran di sistem Esquire, kami akan melakukan seleksi secara internal dan juga melakukan pengumuman seleksi internal. Ini akan saya perlihatkan beberapa kegiatan kami di KMI Expo. Jadi, ketika nanti teman-teman terpilih untuk mendapatkan pendanaan dari P2MW, kemudian ada beberapa lagi nanti akan kami jaring untuk kami ikutkan dalam KMI Expo. Jadi KMI Expo ini merupakan ajang yang bergengsi, yang mana nanti teman-teman akan bisa untuk menjalin relasi hubungan dengan mahasiswa kewirausahaan di seluruh Indonesia. Ini mirip dengan PIMNAS, teman-teman. Kalau di PIMNAS itu adalah ajang bergengsinya bagi PKM, tapi kalau ajang gengsinya P2MW itu adalah KMI Expo. Biasanya nanti akan bergilir tahun 2023 itu di Bali, 2024 di Kendari, ya, di 2025 nanti di mana kita juga akan menunggu pengumuman. Jadi ini adalah suatu iming-iming dulu ya teman-teman. Jadi supaya termotivasi untuk ikut dari program P2MW ini supaya program ini dengan terpilih untuk masuk ke KMI Expo. Di sini nanti akan ada lomba ataupun penjaringan yang mana usaha di mahasiswa seluruh wilayah Indonesia akan dipilih per kategori. Alhamdulillah di KMI Expo 2023 yang dilakukan di Bali, kami mendapat juara 3 kategori budidaya. Ya. Dan supaya teman-teman semakin senang lagi bahwa nanti teman-teman di sana itu akan buat teman-teman akan bisa menjalin relasi dengan mahasiswa wirausaha se-Indonesia, kemudian juga bonusnya ini bisa jalan-jalan ya keluar kota gitu ya. Tahun 2024 ini KMI Expo-nya diselenggarakan di Kendari dan kami mendapatkan juara harapan 2 ya untuk kategori di manufaktur dan teknologi terapan. Mudah-mudahan harapannya di tahun 2025 ini akan menjadi juara dalam ajang kompetisi ini. Jadi mulai sekarang silakan untuk teman-teman mempersiapkan diri, bisa untuk mempersiapkan proposal terbaiknya untuk dimasukkan di dalam P2MW supaya nanti bisa terpilih ya untuk ikut di ajang kompetisi KMI Expo 2025. Baik, ini terkait dengan materi di P2MW. Saya akan melanjutkan teman-teman nanti tentu teman-teman akan bertanya bagaimana caranya untuk bisa mengirimkan sistem proposal atau proposal ke sistem gitu ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ini adalah namanya sistemnya itu Esquire. Sudah lihat di layar, teman-teman? Sudah terlihat, Mbak Kiki? Sudah, oke. Baik. Teman, ketika nanti teman-teman sudah siap proposalnya, baik itu
Untuk Wibawa ataupun P2MW, kami sudah siapkan aplikasi bisa untuk teman-teman gunakan dalam mengirim proposal tersebut. Namanya adalah sistemnya Square, Entrepreneurs Ecosystem. Kan masuk ke https://square.id. Ketika sudah masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Silahkan arahkan kursor teman-teman silahkan daftar untuk di anggota baru, gitu ya. Jadi teman-teman masuk ke silahkan daftar menjadi anggota baru di sini. Setiap kelompok, ingat ya, setiap kelompok usaha itu hanya diperbolehkan untuk membuat satu akun saja atas nama ketua usulnya. Ya. Klik silahkan daftar, kemudian nanti teman-teman silahkan isi identitas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang diminta. Yang perlu diperhatikan adalah dalam pengisian passwordnya. Jadi nama pengguna ini hanya dapat berisi huruf kecil, garis bawah, tanda huruf, nah itu lengkapi. Setidaknya itu ada 8 karakter. Ya. Kemudian silakan isi apa yang diminta dalam sistem ini. Kemudian setelah terisi, klik tombol buat keanggotaan baru. Kemudian akan muncul notifikasi bahwa perlu melakukan konfirmasi akun melalui email. Jadi saat teman-teman mendaftar tadi, kan teman-teman sudah memasukkan alamat email teman-teman. Nanti ketika sudah selesai, nanti akan muncul notifikasi yang ada di email teman-teman. Tampilannya adalah seperti ini, notifikasi yang muncul di email teman-teman. Silahkan nanti klik lanjutkan. Kalau notifikasi ini belum muncul, bisa jadi notifikasi ini ada di spam, teman-teman. Ada di spam email. Silakan untuk dilihat. Kalau sudah muncul seperti ini, klik lanjutkan. Kemudian, konfirmasi, setelah dikonfirmasi di emailnya, kemudian teman-teman baru bisa untuk login ke sistem square.id dengan akun dan password yang sudah dibuat tadi. Tampilannya di dalam Square adalah seperti ini, ada program yang sudah tersedia, silakan masukkan sesuai rumahnya ya. Kalau proposalnya itu Wibawa, ya silahkan dimasukkan di Wibawa atau di P2MW. Akan muncul juga pertanyaan bahwa, Bu, kira-kira boleh nggak ngirim proposal 2 gitu ya ke Wibawa atau ke P2MW gitu? Boleh, namanya juga usaha ya, namanya juga mancing gitu, siapa tahu umpan kita ini termakan oleh ikan mana nih gitu kan. Mau dimasukkan ke 2 kolom atau ke 2 rumah ini boleh, mau di Wibawa atau P2MW, tapi nanti tetap kami seleksi terlebih dahulu. Dan kalaupun ide usahanya itu bagus ya, hanya bisa untuk mengikuti satu program, yang satu lagi nanti boleh untuk diberikan kesempatan ada temannya yang lain gitu. Jadi teman-teman boleh kalau mau memasukkan Wibawa atau P2MW boleh, karena ini adalah sumber pendanaannya berbeda, jadi teman-teman diperbolehkan untuk di 2 program ini. Secara sistem tidak akan tereliminasi gitu ya. Hanya memang nanti kita tetap lakukan seleksi internal. Kita akan pilihkan mana yang lebih pas untuk ide bisnis teman-teman, apakah di Wibawa atau di P2MW. Oke, ketika teman-teman misalkan nih masuknya ke program Wibawa, silakan arahkan kursornya di Wibawa, kemudian pilih jenis usaha teman-teman ini masuknya di proposal non-digital atau bisnis digital. Ya, perlu diingat kalau yang bisnis digital tadi ada kaitannya dengan IoT, kemudian pembuatan website digital lainnya. Kalau makanan, minuman, kemudian budidaya, pariwisata itu masuknya di non-digital. Ya, setelah dipilih misalkan ini adalah proposalnya non-digital, teman-teman silahkan klik isi formulir untuk masuk ke isian proposalnya. Nanti di sini ada beberapa yang harus teman-teman isi. Saran saya adalah sebelum teman-teman masuk ke sistem ini,
sebaiknya proposalnya itu sudah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk Word. Jadi sudah selesai dalam bentuk Word, sudah final gitu ya. Ketika sudah final baru masukkan ke sistem Esquire. Jadi nanti tinggal di-copy aja. Misal permintaannya ini adalah judul proposal. Nah, nanti tinggal masukkan di sini, ikuti ketentuan yang ada. Ya, misalkan di judul proposalnya itu maksimal terdiri dari 20 kata. Kemudian tidak diperkenankan simbol dan karakter. Nah, ikutin aja. Ada ini gitu ya, diikutin. Kemudian masukkan nama dosen pembimbing, kemudian ada logo usaha. Kalau teman-teman sudah ada NIB, silakan untuk dimasukkan NIB-nya. Kalaupun belum juga ini sifatnya tidak wajib. Ya, isiannya ini silahkan di copy di sini dan perhatikan ketentuan dari masing-masing sub isian tersebut. Isian wajibnya itu adalah misalkan di sini ada latar belakang. Nah, teman-teman perhatikan di latar belakang ini sudah ada tertulis menjelaskan secara detail tentang profil singkat usaha dan juga latar belakangnya. Jadi di sini nanti latar belakang itu teman-teman harus jelaskan mengapa produk teman-teman itu penting. Jadi bisa berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Kemudian muncul akhirnya produk ini, kemudian di situ nanti bisa dijelaskan struktur organisasi usaha dan sebagainya. Ya, silakan untuk diikuti. Unggahnya kalau di RAB teman-teman buatnya dalam bentuk formatnya itu adalah Excel ya. Untuk biodata pengusul itu formatnya PDF, susunan organisasi PDF, kemudian ada surat pernyataan tip pengusul ini juga dalam PDF. Setelah unggah ini selesai, klik selesaikan kuis ya. Setelah semuanya terisi semua, coba teman-teman teliti ulang. Ketika memang sudah yakin, silahkan klik kumpulkan semua dan selesai. Gitu. Ya. Kalau sudah berhasil, maka nanti di sistem akan muncul notifikasi seperti yang ada di kolom. Ini menandakan bahwa proses unggah proposal teman-teman sudah berhasil. Oke. Untuk yang menyusun bisnis digital, ini cara memasukkannya ke dalam sistem Esquire hampir sama dengan yang bisnis non-digital. Membedakannya di dalam bisnis digital dan non-digital itu adalah di penilaiannya gitu ya, di penilaiannya. Kalau di bisnis digital itu kita akan menilai, kita akan lihat dari problem and solution, kemudian ada analisis pasarnya, kemudian ada analisis kompetitor, ada monetisasi, profil tim, dan juga traction. Ini yang akan kita lihat di dalam proposal teman-teman dalam penilaian bisnis digital. Oke, hampir sama cara pengisiannya dengan yang non-digital, yang membedakan hanyalah untuk penilaian layannya. Perlu nanti dilihat teman-teman, lihat lagi panduan di P2MW. Strategi pengisian proposalnya teman-teman, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebaiknya teman-teman siapkan terlebih dahulu proposalnya dalam bentuk Word. Kalau sudah yakin baru dimasukkan ke sistem Esquire. Karena di sistem ini belum terakomodir untuk fitur sunting atau edit, sehingga memang sebaiknya teman-teman sudah fix final di Word terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman masukkan ke esquire.id. Oke. Nih, untuk penutupannya, kita akan berikan kesimpulannya bahwa sebenarnya bedanya apa ya antara Wibawa dan juga P2MW gitu ya. Untuk Wibawa, teman-teman, pendanaan adalah dari UNS, jumlah pendanaan lebih ke 5 sampai 10 juta. Karena proposal dari teman-teman ini isi hanya dalam teman-teman sama mahasiswa UNS saja. Tapi kalau di P2 itu dari Belmawa dan jumlah pendananya akan 15 sampai 20 juta.
Dan di sini teman-teman akan berkompetisi dengan mahasiswa wirausaha se-Indonesia ya. Tuh. Kemudian di bawah teman-teman baru punya ide bisnis saja dan ide bisnisnya ini belum dilakukan, itu boleh masukkan ke Wibawa. Tapi kalau di PMW harapannya teman-teman sudah punya prototipe produknya. Untuk persyaratan mahasiswanya di sekolah vokasi itu maksimal semester 4, S1 maksimal semester 6, kemudian di P2MW itu juga sama untuk persyaratannya di sekolah vokasi maksimal semester 4 dan S1 maksimal semester 6. Perlu digarisbawahi ini adalah mahasiswa UNS. Teman-teman boleh untuk berkolaborasi sesama mahasiswa UNS tapi lintas prodi, lintas fakultas, lintas angkatan itu boleh. Nah, untuk jumlah anggota di Wibawa jumlah lebih besar, tapi pendanaannya lebih kecil gitu ya, 5 sampai 7 mahasiswa. Sedangkan di P2MW ini jumlah anggotanya adalah 3 sampai 5 mahasiswa. Oke, demikian untuk materi ya, untuk pemaparan terkait sosialisasi program 2MW dan juga teman-teman harapannya setelah ini teman-teman sudah bisa untuk mulai memikirkan ide bisnis apa, kemudian sudah punya prototipe produk, juga sudah bisa untuk mulai memasukkan di program P2MW. Kita akan lanjut ke sesi diskusi ya, dalam hal ini nanti dipandu oleh Mbak Kiki gitu. Saya akan memotivasi untuk teman-teman ya dengan sedikit satu buah pantun gitu ya, supaya kita semakin semangat. Minta cakepnya ya. Oke, minum es dari kulkas. Cakep. Segar dan dingin rasanya. Cakep. Wirausaha baru mahasiswa UNS. Cakep. Wirausaha muda bangun kemandirian bangsa. Oke, baik, terima kasih. Tetap semangat semuanya. Kami tunggu ide-ide kreatif dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri atas materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Kepada peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Silahkan untuk peserta. Diingatkan kembali untuk peserta jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Baik Ibu, ini ada pertanyaan dari kolom chat, J. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu dari no name, ini nggak ada namanya. Mungkin untuk yang bertanya silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, silahkan kepada Erika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Anggreni dari D3 Akuntansi Kampus Madiun. Sebelumnya, saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Apakah jika satu orang mahasiswa mengajukan lebih dari 1 proposal, diperbolehkan? Untuk yang kedua, untuk penyusunan proyeksi laba rugi di program Wibawa itu nanti proyeksinya dalam kurun waktu berapa bulan atau berapa tahun ya, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ditampung terlebih dahulu, nggih, Bu, sambil saya bacakan yang ada di kolom chat. Ini dari Saudara Taqiyuddin dari Prodi Sastra Arab. Ini pertanyaannya terkait apabila tadi terlambat mengikuti Zoom, kemudian pertanyaannya pengumpulan dan finalisasi Wibawa maksimal tanggal berapa, seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, nggih, monggo. Bu Santi atau Bu Putri, silahkan. Baik, Mbak Erika. Tadi sekarang mau 2 proposal atau tidak? Kalau satu program tidak untuk satu program bahwa 2 program satu nama tidak boleh. Misalkan Anda masukkan bahwa sama di P2M
boleh ya seperti Untuk itu. tanya putus-putus Bisa Bu. diulang. Suaranya putus Mbak Putri aja Mbak jawab Mbak. Oke, jadi kalau teman-teman namanya satu orang mahasiswa mengajukan 2 proposal itu tidak boleh. Tapi kalau Mbak Erika menyusunnya itu dimasukkan ke dalam Wibawa dan P2MW itu boleh ya. Udah punya ide atau udah punya produk atau belum, Mbak Erika? Sudah, Ibu. Oh, sudah ada produk. Produknya apa? F&B, keripik, Bu. Udah jalan usahanya? Sudah. Berapa bulan? Kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih atau kurang? Karena nanti mau masuknya tahap awal atau bertumbuh ini. Berapa? Lebih, Bu. Tapi Mm-mm, untuk laporannya saya mm-mm. belum ada. Jadi mungkin masih tahap awal. Oke, jadi masukkan nanti P2MW-nya itu tahap awal, namanya Mbak Erika sebagai ketua gitu ya. Kemudian bisa juga dimasukkan di Wibawa. Satu orang itu boleh kan 2 tempat, tapi dengan proposal gitu ya. Pertanyaan berikutnya, Bu Santi, untuk penyusunan lagi di Wibawa ini berapa lama itu yang dilihat? Lah baru. Oh, untuk Wibawa itu tidak ada ketentuannya ya apa lamanya. Jadi nanti kalau forecast-nya itu memang 3 bulan forecast-nya. Tapi bagi yang sudah jalan, kalau misalnya sudah ada bisa dilampirkan juga. Ya, gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Sami-sami Mbak Erika. Ditunggu ya proposalnya. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan untuk raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, silahkan Mbak Lutfia. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lutfia Gayu dari Prodi Pendidikan Biologi. Izin bertanya, untuk format proposal Wibawa itu kan ada bagian foto produk ya, sedangkan kalau Wibawa, kalau misalnya kami hanya baru mempunyai ide itu diperbolehkan. Nanti untuk foto produk itu apakah boleh hanya seperti desain mock-up atau harus sudah ada prototipe seperti itu ya? Terima kasih. Terima kasih. Silahkan jawab, Bu. Kalau Mas itu desain, desain produknya boleh ya, masih ide. Kalau sudah ada produknya, itu akan ada skor lebih. Jadi mau karena Mas apa namanya ide usaha sudah diperkenankan, maka desain produknya enggak. Baik, terima kasih. Baik, sudah jelas ya Mbak Lutfia. Kemudian silakan teman-teman yang lain apabila ada yang ingin bertanya. Baik Ibu, ini ada di kolom chat dari Abdul Roshid dari Pendidikan Teknik Mesin. Izin bertanya, apakah format surat pernyataan sama dengan di Wibawa dan apakah dengan format khusus untuk susunan organisasi tim pengusul? Terima kasih. Seperti itu. Mungkin bisa dijawab Ibu, silahkan. Terkait dengan format surat pernyataan. Wibawa susunan organisasi kayaknya sudah ada di lampirannya. Coba Mbak atau Mbak Rizka bisa membantu menjawab ini untuk teknisnya. Suara saya masuknya. Masuk. Oke, kalau yang untuk P2MW, Bu, surat pernyataan kemarin kami arahkan untuk mengganti menjadi format surat
pengesahan, akan tetapi untuk tanda tangannya dikosongkan terlebih dahulu. Itu yang untuk P2MW. Kalau yang untuk Wibawa itu sudah ada formatnya. Sedangkan untuk yang format susunan organisasi itu memang kami tidak menyediakan formatnya. Yang penting itu dari anggota yang diusulkan itu sudah tampak susunannya siapa yang jadi, misalnya CEO-nya siapa, CMO-nya siapa, dia tugas sebagai apa, tanggung jawabnya apa, itu sudah jelas seperti itu. Nah, itu tidak kami siapkan formatnya. Yang penting ada bukan di format ya, berarti di unggahannya itu isinya seperti itu, gitu Bu. Ya, terima kasih. Jadi untuk Wibawa bebas ya formatnya ya Mas Abdul Rosid ya untuk susunan organisasi. Yang penting job desk-nya ada. Ya, job desk-nya ada. Baik, terima kasih Bu Santi dan Mbak Rizka. Bagaimana untuk Mas Abdul Rosid, sudah jelas atau masih ingin ada yang ditanyakan? Mungkin teman-teman yang lain silahkan apabila masih ada yang belum jelas. Baik, silahkan Mas Ahmed Harindra. untuk dapat menyampaikan pertanyaannya, silahkan Mas. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmed Garindra dari Prodi Agroteknologi. Mungkin saya ingin menanyakan dua hal, Bu. Yang pertama itu terkait dosen pembimbing itu apakah sama seperti PKM? Jadi kita bebas memilih siapa aja dosen pembimbing kita untuk ini untuk program Wibawa. Yang kedua itu kira-kira dari tim Wibawa itu akan mengambil berapa penerima tim gitu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahmed. Silahkan Bu Santi atau Bu Putri untuk menjawab. Untuk DPO boleh silakan milih sendiri ya. Karena nanti di SWR-nya tuh kalau sudah punya silakan dimasukkan. Kalau misalnya belum nanti kita yang akan mencarikan. Jadi kalau sudah punya silakan Mas Ahmed untuk memasukkan sekalian dosen pembimbing di kolom yang sudah disediakan di Square. Tapi kalau belum nanti kita akan coba mencarikan yang memiliki keahlian yang linear dengan bidang usaha yang diajukannya. Kemudian terkait jumlah target kita untuk Wibawa itu adalah 800 mahasiswa ya. Jadi nanti bisa dikira-kira berapa kelompok itu antara 5 sampai 7 orang kelompoknya. Baik, terima kasih Bu Santi. Apakah Mas Ahmed sudah jelas atau masih ada tanggapan? Cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada teman-teman yang lain. Dipersilahkan untuk bertanya. Monggo. Sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman peserta untuk isi presensi yang ada di kolom chat. Baik, untuk teman-teman peserta yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat ikuti grup WA yang ada di Instagram DAKM. Linknya ada di sana, bisa masuk di grup tersebut untuk update info terkait program Wibawa maupun P2MW. Baik, mungkin sekali lagi saya tanyakan untuk peserta apakah masih ada pertanyaan atau mungkin bisa dicukupkan. Baik, mungkin dari Bu Santi atau Bu Putri atau masih ada tambahan atau sudah cukup? Cukup dari saya sebenarnya Mbak. Teman-teman juga kayaknya sudah oke ya, udah aman. Nanti bisa langsung follow IG saja ya teman-teman. Jangan lupa ini yang sudah di sini silakan segera follow IG-nya ya. Ini saya belum melihat tambahan apa namanya
follower ya di IG kami. Monggo bisa diramaikan di situ. Nanti semua informasi-informasi akan kita sajikan di IG ya, di IG. Silakan ya. Baik, silahkan Oke. teman-teman. Baik. Di samping itu juga bisa juga teman join di WA group ya. Silahkan scan barcode ini sehingga nanti teman-teman juga akan bisa dapat info-info terbaru terkait program kewirausahaan mahasiswa UNS gitu ya. Oke, terima kasih itu aja. Baik, terima kasih Bu Santi, Bu Putri atas materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta sekalian atas partisipasinya untuk mengikuti acara hari ini. Demikian, saya selaku pembawa acara roadshow sosialisasi program Wibawa UNS tahun 2025 mewakili panitia yang bertugas. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita tunggu ya untuk ide-ide bisnis kreatif dari teman-teman di dalam proposal di bawah maupun P2MW. Selamat siang. Selamat siang, Bu Putri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di program Wibawa dan P2MW ya. Ya.